Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep himpunan. Jadi materi himpunan ini salah satu materi pelajaran di pelajaran matematika. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata himpunan ini biasanya dipadankan, disamakan dengan istilah ini, kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Itu himpunan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora, tumbuh-tumbuhan, kelompok fauna, hewan-hewan. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, ada lagi kelompok invertebrata, ada kelompok dikotil pada tumbuhan, dan ada kelompok monokotil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal ada suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Jadi semua tadi ini suku, kemudian nama flora, fauna, semuanya adalah kelompok. Jadi istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Jadi nanti definisinya mirip, cuman penggunaannya kalau dalam matematika itu dipakai kata himpunan. Namun perlu diketahui bahwa ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian bahwa tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai ini masuk kumpulan, tapi kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Jadi ini kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi, kumpulan makanan yang enak, dan seterusnya, ini tidak termasuk himpunan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya tidak masuk kelompok himpunan? Nah, sekarang kita temukan jawabannya pada kegiatan berikut ini. Coba teman-teman sekalian cermati ini. Di sini ada beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Silahkan diperhatikan dengan baik. Ini kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, ini masuk himpunan. Kumpulan siswa laki-laki, himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, ini juga himpunan. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, masuk himpunan. Kumpulan binatang yang berkaki dua, himpunan. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi keenam ini semuanya masuk himpunan. Jadi ini termasuk himpunan. Sekarang di bagian kedua ini ada kumpulan ini tidak termasuk himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, ini tidak masuk himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat. Semua ini tidak masuk himpunan. Jadi tidak termasuk himpunan. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita mengamati kumpulan yang termasuk himpunan, ada kumpulan yang tidak masuk himpunan, ada pertanyaan. Coba ungkapkan. Misalnya, mengapa kumpulan siswa yang cerdas bukan himpunan? Nah, ini perhatikan dengan baik. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang himpunan. Jadi di sini ada kelompok himpunan. Himpunan itu adalah termasuk kumpulan atau kelompok yang sudah didefinisikan dengan jelas. Ada definisinya dengan jelas, dan kalau orang menunjukkan setiap orang itu pasti sama definisinya. Saya kasih contoh. Misalkan ini kumpulan makanan yang lezat. Misalkan saya berikan ada bakso, kemudian ada coto, ada nasi kuning. Bakso, coto, saya buat ini kumpulan makanan lezat. Ada nasi kuning. Ini contoh kumpulan makanan yang lezat. Kenapa ini tidak masuk himpunan? Nah, menurut saya, bakso itu lezat, coto itu lezat, nasi kuning itu lezat. Tapi mungkin menurut kalian, ada di antara kalian yang mengatakan bakso tidak lezat. Jadi dia tidak masuk himpunan.
tidak memiliki definisi yang jelas. Sementara kalau saya ambil contoh, misalkan kumpulan siswa laki-laki, saya sebutkan siswa laki-laki, ada Ahmad, ada Abdullah, ada Agus, dan seterusnya. Saya katakan Ahmad, pasti laki-laki. Tidak mungkin ada yang berpendapat perempuan karena dia adalah laki-laki. Jadi itu intinya himpunan sudah memiliki definisi yang jelas. Baik, teman-teman sampai di sini mungkin sudah jelas ya tentang himpunan. Sama kota-kota besar di Indonesia ini didefinisikan tidak jelas ya, tidak mutlak. Nah, boleh saja bisa berubah ya. Suatu saat dia akan berubah. Mungkin sekarang kota besar nanti bisa berubah. Tapi himpunan, misalkan tadi siswa laki-laki saya tulis Ahmad, dia tidak akan berubah sampai kiamat, tidak akan berubah seperti itu. Buah-buahan yang diawali mangga, huruf awalnya pasti mangga. Tidak mungkin diubah huruf depannya menjadi S, misalkan sangga ya. Ini selama-lamanya akan jadi mangga. Tapi ini kumpulan orang kaya disebutkan namanya. Boleh jadi kaya sekarang, tapi itu tidak mutlak bertahan. Baik itu ya, teman-teman sekalian tentang himpunan. Sekarang kita menalar. Jadi ini sudah ya. Itu tadi coba pikirkan mengapa kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan, sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan. Karena tadi kalau diawali dengan huruf S, dia masuk himpunan karena sudah memiliki definisi jelas yang tidak akan pernah berubah. Jadi itu. Jadi intinya kalau himpunan, dia punya definisi yang jelas, kemudian punya sifat kesamaan yang tidak berubah. Sementara kalau kumpulan kota besar, ini definisi kota besar itu bisa berubah. Dan keadaannya bisa berubah kalau disebutkan contoh-contoh kota besar. Baik itu teman-teman sekalian, definisi konsep tentang himpunan. Sekarang kita akan coba berlatih. Di sini ada kumpulan. Di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Ayo coba kita lihat kumpulan binatang ya, kumpulan binatang yang berkaki dua. Ini masuk ya, misalkan ayam, bebek ya. Itu hewan yang berkaki dua. Ini masuk himpunan karena definisi jelas. Kemudian kumpulan siswa yang cerdas, ini tidak termasuk himpunan ya. Ini tidak termasuk himpunan karena siswa yang cerdas itu definisi setiap orang berbeda-beda. Kemudian kumpulan buku yang tebal. Buku tebal juga tidak masuk himpunan. Ya. Boleh jadi Anda mengatakan tebal, tapi saya masih mengatakan itu tidak tebal, itu tipis. Kemudian kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Nah, ini jelas. Karena ini ada definisi jelasnya di atas 160 cm. Kemudian kumpulan lukisan yang indah, ini juga tidak termasuk himpunan. Jadi siswa yang cerdas, buku yang tebal, lukisan yang indah dikatakan definisinya jelas dan memiliki persepsi yang berbeda setiap orang. Baik. Kemudian ini nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Ini dibaca anggota ya, dibaca anggota. Ini salah satu lambang dalam himpunan. Teman-teman sekalian, ini dibaca kucing, anggota himpunan binatang. Nah, jadi ini benar ya, kucing itu termasuk binatang. Ini satu, bukan anggota himpunan bilangan asli. Salah ya, karena angka 1 itu termasuk bilangan asli. Kemudian minus 4, anggota himpunan bilangan cacah. Salah ya, karena bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2. Yang minus tidak masuk bilangan cacah. Kemudian 1/2 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Benar ya, ini termasuk bilangan pecahan ya. Benar. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian nomor 3, tuliskan 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Teman-teman bisa sebutkan contohnya banyak. Kelompok yang bukan himpunan, kelompok hewan vertebrata bertulang punggung, itu masuk himpunan. Misalkan kelompok siswa yang lahir pada bulan Muharram, boleh. Yang bukan himpunan misalkan kelompok makanan yang enak,
kelompok warna yang indah, dan seterusnya. Bisa dibuat. Kemudian tuliskan anggota dari himpunan berikut. Himpunan kendaraan beroda 4. Misalkan kalau kita menuliskan anggota seperti ini, teman-teman sekalian, ini pakai kurung kurawal, kita tulis mobil roda 4. Kemudian apalagi ya, kendaraan roda 4, mobil. Nah, ini salah satu anggota roda 4. Kemudian himpunan warna lampu lalu lintas, kita bisa tulis seperti ini. Kemudian di dalamnya kita isi merah, kuning, hijau. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan bilangan asli kurang dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, teman-teman sekalian, demikian pelajaran kita mengenal himpunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.